Oke, tes. Selamat pagi. Ini adalah rekaman presentasi kelompok 2 untuk tugas teknik radioterapi dengan topik rancangan pedoman quality assurance sistem perencanaan radioterapi atau radioterapi planning system take ke-8 dan direkam pukul 5.30 pagi. Oke, yang pertama kita akan mulai dengan jadi judulnya ini untuk selanjutnya. Oke. Iya. Oke, jadi tujuannya sendiri dari tujuan dari topik yang kita bahas ini ada berikut ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang pertama jadi tujuan planning system ini melakukan uji penerimaan, pengujian dokumentasi dan interpretasi aspek perencanaan non-dosimetri, pengukuran pengujian verifikasi aspek dosimetri, pengujian QE rutin, melakukan QE untuk penggunaan klinis, melakukan manajemen sistem komputer, dan tanggung jawaban vendor. Nah, tapi ini tujuan secara umum dan yang akan saya bahas pada kali ini itu hanya 5 ini karena yang lainnya itu sudah akan dibahas lebih rinci oleh presentasi dari kelompok lain. Nah, yang akan kita bahas kali ini adalah uji penerimaan untuk sistem perencanaan perawatan, terus pengujian jaminan kualitas secara berkala, lalu quality assurance sebagai bagian dari proses perencanaan harian, lalu manajemen dan keamanan sistem, yang terakhir tanggung jawab vendor dan pengguna sistem perencanaan perawatan. Oke, sekarang ke ruang lingkup yang pertama yaitu uji penerimaan untuk sistem perencanaan perawatan. Jadi tujuan dari topik ini ada di sebelah kanan ini yaitu tes penerimaan dilakukan untuk mengkonfirmasi bahwa sistem RTP bekerja sesuai dengan spesifikasinya. Oke, jadi uji penerimaan ini biasanya itu hanya dilakukan pada saat alat itu sampai ke pengguna dari vendor. Nah, itu disebut sebagai uji penerimaan, yaitu uji yang dilakukan untuk menerima alat tersebut. Nah, uji penerimanya seperti apa? Nah, di sini ada beberapa tabel yang menjelaskan tentang apa saja yang harus dites di sini. Nah, untuk sini yang bagian pertama ada 4 di sini. Lalu ada input CT, deskripsi anatomis, deskripsi penyenaran, dan kalkulasi dosis dari berkas foton. Nah, tes yang dilakukan untuk melakukan uji penerimaan ini ada dijelaskan di sampingnya untuk masing-masing dari topik. Nah, dari semua, nah ini baru, ini baru 4 ya, ada lagi di sini. Jadi sebenarnya ada 8. Jadi kalkulasi dari dosis dari berkas elektron, kalkulasi dosis dari brachytherapy, tampilan dosis, histogram dosis, dan output hard copy. Nah, jadi untuk tes ini sebenarnya ini hanya apa ya, gambaran umumnya. Nah, sebagian besar ya dari ini atau bukan mungkin semuanya itu tuh secara umum adalah mencocokkan fungsi dari alat dengan yang ditawarkan oleh vendor. Jadi kan alat ini itu kan nanti akan disediakan oleh yang vendor yang membuat alat dan bisniskan alat dan semacamnya, dan nanti alat itu akan disalurkan ke pengguna. Pengguna itu ya berarti pihak rumah sakit, terus di departemen radioterapi dan semacamnya. Nah, jadi secara umum yang dilakukan adalah hal seperti itu. Jadi ya dari topik-topik fitur ini, ke-8 ini adalah topik standar yang paling istilahnya tuh bisa dilihat yang baseline quality assurance. Jadi alat-alat untuk radioterapi planning system harus memiliki fitur-fitur ini.
dan semuanya itu harus dicek sesuai dengan yang ditawarkan oleh vendor. Nah, mungkin satu contoh seperti input sheet ini untuk, nah ini ada tes yang dilakukan seperti ini, yaitu buat deskripsi anatomi berdasarkan CT scan standar yang disediakan oleh vendor dalam format yang akan digunakan oleh pengguna. Nah ini jadi nanti apa ya, dari vendor akan memberikan apa ya, set CT scan standar yang itu memang bisa digunakan untuk apa ya, quality assurance yang bisa digunakan untuk mengetes apakah memang ya, produk yang diberikan itu sudah benar-benar sesuai dengan yang dijanjikan oleh vendor. Kalau sudah sesuai maka berarti produk itu baru bisa diterima untuk digunakan. Oke, itu selanjutnya ini ada dua seperti ini. Oke, nah jadi ini metodenya tadi yang secara spesifik secara umum, tapi secara umum itu metodenya begini. Jadi yang pertama itu menuliskan spesifikasi dengan tes tertentu yang ingin dilakukan. Jadi spesifikasi yang ingin di tes itu ditentukan dahulu mau yang seperti apa. Lalu memastikan bahwa prosedur yang disebut yang itu benar-benar menguji fitur yang akan diuji dan mampu menunjukkan apakah spesifikasi terpenuhi atau tidak. Jadi itu metode prosedur menguji fiturnya harus sesuai dengan spesifikasi yang ingin dilakukan. Nah, terus yang penting ini adalah tulis dokumen prosedur dengan jelas dan menjelaskan masing-masing prosedur secara terperinci. Nah, ini penting ini. Jadi prosedurnya itu harus benar-benar ditulis dengan terperinci. Nah, lalu lakukan pengujian fitur perangkat keras dan perangkat lunak. Nah, yang seperti fiturnya seperti yang tadi ditampil sebelumnya itu, ada yang perangkatnya sangat lunak. Lalu yang paling penting nih, didokumentasikan. Nah, dokumentasi ini sangat penting tidak hanya di sini tapi ya di radioterapi secara umum karena itu merupakan apa ya, informasi yang akan digunakan untuk radioterapi. Nah, topik selanjutnya adalah pengujian jaminan kualitas secara berkala. Nah, tujuan dari topik ini yaitu memeriksa integritas perangkat lunak sistem RTP yang sebenarnya. Yang sebenarnya ini maksudnya dengan apa ya, dalam real time itu. Jadi pada saat alat itu digunakan pada saat itu integritasnya seperti apa, itu yang dia maksudkan dengan perangkat lunak sistem RTP yang sebenarnya. Nah jadi pengertian RTP-nya ada seperti ini. Nah, pertama kita mau jelaskan tentang frekuensi yang harian. Jadi frekuensi ini ada macam-macam ya. Nggak cuma harian, ada juga mingguan, bulanan, tahunan, dan yang juga bervariasi. Nah, untuk yang harian sendiri itu ada dua di sini, adalah log error dan log perubahan. Nah, log error dan log perubahan ini intinya adalah apa ya? Adalah apa saja yang terjadi pada hari alat tersebut digunakan. Jadi tiap hari itu akan dicek apakah di alat tersebut akan ada error atau ada sesuatu settingan yang diubah. Nah, apapun error dan apapun perubahan yang terjadi itu harus dicek. Nah, untuk yang penting itu langkah pertamanya itu jika ada error atau perubahan itu adalah melakukan dokumentasi, yaitu simpan lognya untuk error itu dijaga kegagalannya dan dibuat laporan. Untuk errornya sendiri akan dilakukan triase masalah dan selesaikan semua masalah serius yang terjadi pada hari dilakukan peninjauan. Nah, apa yang maksudnya triase masalah? Nah, untuk secara umum kalau triase itu dalam medis itu adalah sebuah istilah yang digunakan untuk apa ya, membuat sebuah prioritas apa yang harus diselesaikan lebih dahulu. Jadi itu nanti masalah-masalah yang ditemukan di pada metode pengecekan harian ini akan dipilih-pilih, ditentukan error mana yang paling harus diselesaikan lebih dahulu. Nah, maka error tersebutlah yang akan diselesaikan lebih dahulu. Lalu habis itu dibuatkan error yang
lebih ringan dan seterusnya sampai error yang paling apa ya, misalnya paling paling kecil lah gitu. Seperti itu. Selanjutnya untuk pengecekan mingguan. Nah, mingguan ini ada 4 sini ada digitizer, output hard copy, berkas komputer, dan tinjauan perencanaan klinis. Untuk 4 ini ya adalah seperti ini. Untuk digitizer itu cuma meninjau akurasinya saja. Untuk output hard copy itu meninjau semua output hard copy, bagian untuk penskalaan, plotter dan output tipografis. Untuk berkas komputer, untuk memverifikasi integrasi semua berkas data sistem RTP dan berkas data yang dieksekusi menggunakan checksum atau pemeriksaan perangkat lunak dan lainnya oleh vendor. Nah, jadi ini juga nanti itu bisa dilakukan oleh vendor gitu. Jadi biasanya tuh vendor akan memberikan apa ya, jasa untuk pengecekan seperti ini. Atau paling tidak itu adalah apa ya, panduan untuk pengecekannya. Dan selanjutnya untuk perencanaan klinis. Jadi ada 3 di sini tinjauan aktivitas perencanaan klinis, diskusi kesalahan masalah komplikasi dan kesulitan dan menyelesaikan masalah. Jadi ini apa ya? Secara umum ya. Itu secara umum itu apa ya? Pertama itu meninjau aktivitas perencanaan klinis yang terjadi selama seminggu ini, selama 1 minggu yang dilakukan oleh fisikawan medis dan pihak-pihak yang tanggung jawab tentang perencanaan perawatan klinis pada seminggu itu. Lalu akan melakukan diskusi itu kesalahan, masalah, komplikasi, dan kesulitan yang terjadi pada seminggu ini. Nah, kemudian selesaikan masalahnya. Gitu. Kemudian yang bagian bulanan yang dilakukan tiap bulan itu ada 3, yaitu input data city dalam sistem RTP, tinjauan masalah, dan tinjauan sistem RTP. Nah, untuk input data city dalam sistem RTP ini adalah input data city sistem perencanaan untuk akurasi geometris, konsistensi, city number, dan kerapatan elektron. Tujuan masalah ini adalah tinjau semua masalah baik untuk sistem RTP dan perencanaan perawatan klinis, terus masalah yang diselesaikan, tinjauan sistem RTP, tinjau konfigurasi dan status terkini dari semua perangkat lunak untuk sistem RTP, pengejelas dan file data. Nah, untuk yang tahunan, ini ada kalkulasi dosis, data dan perangkat input-output, dan alat atau perangkat lunak penting. Jadi iya atau O ini input-output. Nah, jadi untuk kalkulasi dosis ini tinjau kesepakatan yang diterima antara dosis yang diukur dan dosis yang dihitung untuk setiap berkas sumber. Jadi ya kalkulasi dosis bisa melakukan standar dan semacamnya seperti kalkulasi dosis pada umumnya. Terus ini peninjauan fungsi dari tablet digitizer, video laser input dan semacam ini alat-alat yang untuk input dan output data. Dan tinjau generasi ini, akurasi plot schematik CT, ini adalah alat perangkat lunak penting. Tinjauan alat perangkat lunak penting yang digunakan pada alat mesin. Ini ada bagian yang ada pencetatan yang bervariasi. Bervariasi ini artinya adalah ini tidak mengikuti suatu frekuensi waktu tertentu, tapi dilakukan jika diperlukan. Kapanpun itu diperlukan. Jadi ini ada 2 di sini. Jadi ada parameterisasi berkas, perubahan pangkat lunak termasuk sistem operasi. Jadi ini pemeriksaan yang untuk ini parameterisasi berkas ini. Ini dilakukan jika terdapat perubahan atau masalah alat berat. Jika ada masalah alat berat yang itu memang akan mempengaruhi parameter dari berkas itu harus dikonfigurasi ulang dan diperiksa. Intinya gitu. Jadi tidak harus menunggu setahun. Tapi kalau ada masalah itu langsung harus dicek. Nah, ini untuk perubahan termasuk sistem operasi. Biasanya terjadi kalau ada istilahnya update lah ya. Update dari software yang disediakan oleh vendor. Nah, itu kan tidak harus menunggu setahun, kalau ada update langsung diganti gitu. Nah, topik selanjutnya adalah manajemen sistem dan keamanan. Nah, untuk yang bagian ini tujuannya adalah memastikan bahwa data dan informasi pasien aman dan dirawat dengan baik, diperhatikan agar tidak rusak, hilang, atau digunakan secara tidak tepat. Jadi intinya ini adalah ini mengamankan data pasien. Karena data pasien itu sangat penting, karena itu merupakan harus dijaga. Baik itu karena itu penting dalam radioterapi dan juga untuk menjaga privasi pasien.
Manajemennya sendiri yang pertama ada manajemen personil. Jadi personil dalam radioterapi plasma itu ada bisa dibagi secara mudah ada dua. Yang pertama adalah fisikawan yang bertanggung jawab. Fisikawan ini fisikawan yang dimaksud adalah fisikawan medis ya. Jadi yang fisikawan yang bertanggung jawab atau bisa juga disebut manajer sistem perencanaan perawatan haruslah seorang ahli fisika onkologi radiasi dengan sejumlah besar pengalaman di bidang perencanaan perawatan. Nah, yang kedua adalah manajer sistem komputer. Manajemen yang tugas ini adalah manajemen sistem komputer modern yang digunakan untuk LTP dan membutuhkan personal manajemen sistem komputer yang berpengalaman bahkan untuk sistem berbasis PC. Jadi cara umum tuh dua ini, yang satu itu mengurusi manajemen prosedur medisnya, yang satunya itu mengatasi dan tanggung jawab untuk masalah teknis IT. Nah, jadi dua ini tuh yang penting, itu ada dua ini. Nah, untuk tugas dari manajemen sistem komputer sendiri, yang pertama itu adalah pemeliharaan perangkat lunak untuk sistem komputer, memberi pertimbangan pada fisikawan yang bertanggung jawab tentang keperluan dan kelayakan ekonomi dari kontrak layanan, untuk perbaikan dan yang tidak jadwal untuk standar pemeliharaan jadwal, memantau ruang disk, akun pengguna, memori, dan sumber daya lainnya, akuisisi persediaan yang dibutuhkan untuk operasi sistem, melakukan pencadangan data secara berkala dengan jadwal. Ya, jadi ini tugas manajemen sistem komputer ya. Emang intinya itu tentang hal-hal yang berbau komputer, begitu, IT, perangkat lunak dan semacamnya. Nah, ini itu penting karena bagian itu mengurus tentang data, dokumentasi data. Dan istilahnya bagian apa ya? Sudah rekam medis lah ya. Nah, inilah yang hal yang dilakukan oleh bagian manajemen sistem komputer, dan ini tuh tidak boleh dianggap remeh ya, karena data dalam radioterapi itu sangat penting. Baik untuk digunakan untuk radioterapi karena data pasien itu, tiap data pasien itu berbeda, dan jika ada terdapat kesalahan atau ada yang hilang itu bisa berpengaruh dalam perencanaan radioterapi secara keseluruhan gitu. Nah, jadi ini untuk tadi kan di sebelumnya ada bagian pencadangan data secara berkala gitu ya. Pencadangan data ini tuh atau disebut penyimpanan data ya. Ada frekuensinya, ada 3 nih juga, harian, mingguan, dan bulanan. Jadi pencadangannya tuh juga ada frekuensi juga ya, harian, mingguan, bulanan, dan yang dilakukan tuh juga beda-beda. Untuk yang harian tuh buat cadangan data tambah untuk semua file baru yang atau diubah. Jadi ini untuk harian ini ya intinya tiap kali kalau ada file apapun yang baru atau yang diubah tuh ya harus disimpan, dibuat lognya dan semacamnya gitu. Untuk yang mingguan tuh buat pencatatan data semua file terakhir rencana perawatan. Jadi kan perencanaan perawatan tuh kan memang biasanya tuh kan dibuat mingguan ya. Jadi minggu ini ngapain gitu. Nah, itu juga harus disimpan datanya. Nah, untuk yang bulanan melakukan cadangan secara seluruh sistem, termasuk perangkat lunak sistem, perangkat lunak RTP, berkas ya. Ini berkas ini dua ini maksudnya beda ya. Berkas ini itu buat data. Yang berkas ini itu sinar. Jadi artinya menyimpan data sinar ya. Dan file rencana perawatan. Ini sinar radiasi berkas yang ini. Jadi yang bulanan untuk seluruh sistemnya gitu. Nah, kemudian ini ada tugas manajemen data. Ini adalah salah satu tugas dari bagian keamanan juga. Jadi tugasnya itu yang pertama mengarsipkan data pasien ke media yang sesuai, menguji kemampuan untuk secara akurat mengembalikan menggunakan data rencana perawatan dari arsip, pertimbangan jumlah memori yang dibutuhkan untuk perencanaan 3D dengan CT, bikin gambar AMR berapa distribusi dosis 3 dimensi, posisi pengambilan data yang dihasilkan untuk yang menyimpan data yang lebih cermat, kebijakan dan prosedur yang dokumentasi untuk pengarsipan dan pengambilan informasi pasien harus dikembangkan, diikuti dan dipelihara. Cadangan data yang dapat diinput yang berisi sistem dan perangkat lunak, tapi yang harus disimpan. Nah, bedanya ini dengan yang tadi, yang ini tuh lebih menekankan tentang alatnya. Jadi alat yang digunakan untuk
manajemen data itu sendiri, software-nya dan hardware-nya. Nah, tapi kalau yang ini mengenai tentang datanya itu sendiri. Bagaimana data itu harus diarsipkan, terus data yang itu harus distribusi datanya seperti apa, dan semacamnya. Nah, ini tugas manajemen data. Oke. Nah, selanjutnya yang terakhir itu adalah pertanggungjawaban vendor dan pengguna di jaminan kualitas bidang perangkat lunak dan bantuan dari vendor. Nah, jadi tujuan dari topik ini itu adalah menggambarkan beberapa tanggung jawab vendor dan pengguna terhadap satu sama lain dalam kaitannya dengan QA untuk perangkat lunak perencanaan perawatan. Nah, oke. Nah, jadi untuk pertama mungkin yang senangnya ada. Jadi konsep vendor dan pengguna ini saya jelaskan dulu. Jadi dalam bisnis, dan ini masalah bisnis perangkat untuk regulatory financial itu sebenarnya ada dua pihak. Pertama itu vendor, yang kedua itu pengguna. Nah, vendor ini istilahnya itu seperti produsen ya, saya juga sebagai agen yang nanti itu dia kan kerjanya itu bisa untuk memproduksi alatnya atau menyalurkan alatnya itu sendiri. Nah, pengguna ini istilahnya itu konsumen yang menggunakan alat yang disalurkan oleh vendor. Pengguna ini bisa rumah sakit, bisa pihak swasta juga, bisa juga universitas kalau misalnya membutuhkan. Dan bisa siapa saja yang selama itu bisa sesuai dengan bidangnya gitu. Nah, jadi untuk vendor sendiri memiliki tanggung jawab seperti ini. Yang pertama itu dokumentasi. Lalu pelatihan pengguna, jaminan kualitas perangkat lunak, pembaruan versi, merilis format data, dan komunikasi dengan pengguna. Jadi untuk dokumentasi ini itu harus memberikan dokumentasi tentang cara kerja perangkat lunak yang disediakan oleh vendor. Jadi ya vendor ini nggak cuma kayak jual terus ngasih habis itu udah kelar, enggak. Ya harus juga memberikan dokumentasi tentang cara kerjanya atau manual booknya tentang bagaimana menggunakannya. Nah, selain itu, vendor juga tanggung jawab untuk memberikan pelatihan berkualitas tinggi bagi pengguna. Jadi, vendor juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan yang pihak yang menggunakan alatnya itu tahu cara memakainya gitu. Karena ini bukan main-main ya, ini kan masalah safety juga. Jadi emang ini bukan asal dijual sembarangan juga gitu. Kalau yang dijual tidak tahu cara memakainya dan bisa terjadi kesalahan prosedur SOP dan jadi kecelakaan, itu kan bisa berbahaya. Makanya itu harus penting sih. Yang ketiga, jaminan kualitas perangkat lunak. Jadi vendor tuh harus juga membuat sebuah program jaminan kualitas perangkat lunak yang dengan untuk merancang, mengembangkan, menguji, mendokumentasi, dan merilis perangkat lunak. Jadi tiap alat itu kan prosedur jaminan kualitasnya itu kan bisa beda-beda. Nah, oleh karena itu vendor harus secara spesifik memberikan jaminan kualitas dan prosedur dan SOP cara untuk mengecek jaminan kualitas dari perangkat lunak yang dia jual. Nah, itu tanggung jawab dia tuh seperti itu. Kemudian pembaruan versi. Jadi kalau misalnya kan kayak misalnya software itu kan ada kayak update gitu kan ya. Jadi kalau ada update baru, vendor itu juga wajib untuk mengupdate alat yang dia sediakan gitu. Nah, ini untuk manage format data, jadi sangat disarankan agar vendor mengadopsi konvensi format standar data seperti DICOM untuk semua file yang terhimpun dan asosiasi. Jadi format data untuk medis radioterapi itu sebenarnya satu yang umum tuh format DICOM RT59 ini. Tapi sebenarnya bisa juga pakai format yang lain selama itu tuh dirilis dengan benar oleh vendor. Jadi vendor tuh dan pengguna tuh harus setuju menggunakannya format datanya seperti apa. Yang terakhir itu komunikasi dengan pengguna. Jadi vendor harus tetap berhubungan dengan penggunanya. Jadi vendor itu nggak cuma jual terus pergi gitu. Tetap harus ada komunikasi dengan pengguna. Istilahnya itu harus ada customer service lah ya kalau secara umum itu. Nah, ini untuk tadi kan
Dokumentasi ya, dokumentasi itu sebenarnya ada beberapa contoh di sini. Ini tuh bukan semuanya, ini hanya beberapa contoh saja. Sebenarnya banyak sekali ya dokumentasi dari vendor karena ini banyak karena juga tergantung dengan yang dijual. Ini ada panduan pengguna, ini manual yang menjelaskan dari sudut pandang pengguna. Nah, ini penting ya. Karena pada akhirnya yang pakai itu pengguna, bukan produsen atau vendor. Jadi semuanya itu harus dibuat dari sudut pandang pengguna agar mudah dipahami. Dan teori panduan operasi ini yang menjelaskan uh, bagaimana panduan operasi ini bagaimana melakukan apa ya melakukan operasi sehari-hari secara rinci. Kemudian desain sistem, jadi desainnya itu harus dijelaskan juga oleh vendor, sudah ada dokumentasinya, nah itu desain secara fisik atau desain secara softwarenya gitu. Kalau dokumentasi zaman ke atas tadi juga ini seperti yang dijelaskan tadi soal zaman ke atas itu harus ada prosedurnya yang juga diberikan oleh vendor. Terus panduan manajemen sistem, informasi untuk membantu pengguna memastikan pemasangan penggunaan sistem dengan benar. Persyaratan data yang dibutuhkan oleh masing-masing algoritma perhitungan untuk membantu penggunaan membuat penilaian yang akurat atas perusahaan untuk commissioning. Jadi kayak data yang dimasukkan tuh harus kayak gimana gitu. Apakah harus berbentuk angka, huruf, terbentuk gambar. Nah itu harus persyaratan datanya itu harus dijelaskan untuk masing-masing proses. Dan dataset untuk pengujian. Jadi harus yang harus ada juga disebut dengan dataset untuk pengujian. Nah ini tuh biasanya digunakan untuk pengecekan satunya tuh untuk pengecekan tes penerimaan yang tadi di awal saya jelaskan. Itu ada dataset data pengujian yang sepertinya macam data standar yang bisa digunakan untuk mengecek performa dari alat yang diberikan oleh vendor. Selanjutnya itu ada tanggung jawab pengguna. Waduh, ini gelap ya. Oke, yang bagian pertamanya adalah fiskal yang bertanggung jawab. Jadi pengguna itu siapapun, baik itu ini tulisannya itu fiskawan yang bertanggung jawab ya. Di sini nggak terlihat. Jadi intinya itu tiap pengguna itu harus menunjuk seorang fisikawan yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengolah semua aspek instalasi, implementasi, pengujian sistem RTP. Jadi pengguna baik itu rumah sakit atau pihak departemen radioterapi harus menunjuk seorang yang tanggung jawab bagian itu. Nah, itu seorang fisikawan medis yang bisa bertanggung jawab untuk alat yang digunakan. Lalu ada dokumentasi juga yang sama. Nah, fisikawan yang tanggung jawab tadi itu juga tanggung jawab untuk memastikan bahwa semua pengguna telah membaca dan memahami dokumentasi vendor secara memadai. Nah, jadi orang yang ditunjuk di bagian pertama ini ya harus memastikan bahwa semua yang bekerja dengan alat itu harus memahami dokumentasinya, memahami bagaimana dokumentasi vendor yang dikerjakan oleh vendor itu sudah dibaca gitu. Pelatihan pengguna. Jadi pelatihan itu juga nggak cuma dari vendor ya, jadi dari pihak penggunanya saja juga harus mau untuk melatih pihaknya sendiri. Yang tanggung jawab untuk mempelajari cara penggunaan sistem RTP dengan benar. Jadi dua-duanya yang vendornya harus mengajarin dan yang penggunanya juga harus mau belajar gitu. Oke, jangan kualitas menggunakan kartu map. Jadi ini untuk berasimilasi dan menggunakan informasi yang disediakan dengan benar. Jadi ininya itu menggunakan informasi zaman kualitas yang dilakukan oleh vendor dan dilakukan dengan benar sesuai dengan prosedurnya. Bukan versi ini sama gitu ya. Jadi untuk jika ada versi baru harus melakukan update juga. Dengan format data. Nah ini untuk sama tadi menggunakan perangkat data yang disediakan oleh vendor yang harus mematuhi jenis pengujian dan verifikasi quality assurance jaminan kualitas yang sama dengan perangkat lunak vendor. Jadi
pastikan bahwa format datanya itu sama yang digunakan pengguna dan vendor gitu. Ini kan yang terakhir komunikasi dengan vendor. Jadi memastikan bahwa semua komunikasi dengan vendor dan semua komunikasi dan pelatihan yang disediakan harus terjadi dengan baik. Jadi ya komunikasi lah. Jadi ya jika ada masalah, sekarang tanggung jawab harus menyampaikan ke vendor dan vendor juga harus menjelaskan dan menerima dengan baik. Ada komunikasi antara keduanya gitu. Ya, jadi sekian terima kasih. Jadi terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika banyak salah-salah kata. Jadi ini yang saya jelaskan di sini adalah secara apa ya, sebenarnya ringkasan dan hal umum yang penting. Tapi sebenarnya itu topik yang saya bahas ini isinya tuh sangat banyak gitu ya. Dan kebanyakan di topik apa ya, di tema yang saya jelaskan itu tidak membahas masalah benar-benar teknis, tapi lebih kepada hal-hal non teknis. Non teknis pasti bagian prosedur SOP, terus uh, tentang bagaimana tanggung jawab dan semacamnya gitu-gitu. Oke, jadi sekian terima kasih, saya Hizkia Kusuma dari kelompok 2 yang menjelaskan tentang nada terapi planning system, dan ini nyatakan prestasi berakhir gitu. Cut.